Berangkat dari konsep ramah lingkungan, mahasiswi Institut Teknologi dan Sains Bandung yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat melakukan pengembangan sepeda menggunakan teknologi solar panel surya. Sepeda energi atau energi baik sebuah nama yang diberikan seorang gadis cantik asal Bekasi ini untuk sebuah pengembangan teknologi sepeda. Giasa Litvia, warga Lemah Abang, Bekasi, Jawa Barat ini mengembangkan sepeda energi. Bermula dari kepeduliannya kepada krisis energi dan krisis ekonomi yang hingga kini masih menggunakan fosil atau batu bara untuk menciptakan energi dan tidak bisa diperbarui. Keunggulan sepeda tenaga surya yang diciptakan dari anak kedua pasangan Encep Muhammad Hatta dan Nur Haida ini mampu berjalan sejauh 40 km dengan kecepatan 20 km per jam. Selain itu, Giasa berharap nantinya langkah ini bisa diikuti oleh sejumlah rekan-rekan lintas profesi sehingga penemuan transportasi dengan menggunakan tenaga surya ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan terutama bisa menghemat bahan bakar minyak. Ridwan melaporkan untuk NET. Pasti penasaran kan dengan siapa sih yang membuat sepeda luar biasa tadi yang digunakan oleh Shahnaz tadi sebagai tukang ojek sepeda keliling. Langsung saja Giasa Lutfia, selamat pagi Gias. Boleh panggilnya Gias? Gias, iya. Gias. Nah, Gias, ini kan buat tugas akhir kamu kan. Saya ingin tahu dulu dapat nilainya berapa waktu itu? Dapat A. Dapat A? Iya. Tapi memang proyeknya soalnya 1 tahun. 1 tahun. Dan memang mengembangkan ininya maksudnya awalnya tuh untuk kan kalau misalnya kita dengar sepeda listrik aja udah biasa, tapi sepeda listrik dengan solar panel atau tenaga surya ini kan baru. Iya. Bisa dapat inspirasi untuk membuat itu tuh dari mana? Idenya karena pada saat itu Gias pernah bekerja di sebuah perusahaan pembuat solar cell dan karena Gias juga suka bersepeda, Gias berpikir kayaknya keren gitu ya bikin sepeda bertenaga surya gitu. Juga Gias juga prihatin terhadap krisis energi yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa listrik yang kita gunakan ini kan disuplai dari energi fosil gitu yang tidak dapat diperbaharui gitu ya. Salah satu alternatif untuk mengatasi krisis energi ini yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan. Nah, karena dia backgroundnya dari desain produk, jadi kegiatan ini bisa disosialisasikan dengan pendekatan desain produk industri, yaitu Gias dengan membuat sepeda bertenaga surya ini. Bicara mengenai desainnya, kalau saya lihat dibandingkan sepeda listrik pada umumnya, di sini tidak ada yang namanya rantainya. Nah, jadi kalau andai kata misalnya lagi nggak ada matahari gitu, ini bagaimana cara menjalankan sepedanya? Ngegowesnya gimana? Ya, ini pertimbangan Gias kenapa menghilangkan pedal dan rantai ini karena sepeda ini memang dibuat untuk kampus Gias itu di TSB. Jadi kuesioner yang Gias waktu itu sebar menghasilkan data, ternyata kegiatan mahasiswa ini perharinya kurang dari 2 jam gitu. Dia pergi ke kampus, pulang kampus, pergi makan, pulang dari makan. Terus juga jarak tempuhnya kurang dari 40 km gitu. Nah, jadi dalam waktu 1 hari itu sepeda ini bisa meng-cover kegiatan mahasiswa. Jadi pertimbangan itu yang membuat Gias menghilangkan sepeda, menghilangkan pedal dan rantai. Iya. Oke, berarti ini bisa menempuh jarak sampai 40 km ya? Oke, dan sudah adakah yang memang mencoba untuk menggunakan sejauh itu atau teman-teman mencoba? Sudah, saya sendiri mencoba. Jadi setiap sepeda ini dibawa ke kampus ya Gias bawa sendiri gitu. Oke, terus kemudian cara kerjanya gimana sih dari mulai matahari ini bisa diserap kemudian dimanfaatkan, termasuk juga tadi kalau emang sekiranya tidak ada matahari, apakah sepeda ini tetap masih bisa digunakan? Oh iya. Jadi alur arusnya dari sinar matahari diserap oleh solar cell, kemudian diubah menjadi energi listrik yang nanti akan ditampung di baterai. Di dalam sana terdapat. Di mana tempat baterainya? Ada di sebelah sini. Nggak kelihatan. Di sebelah sini. Oh, di situ. Di sebelah sini. Oh, ini. Ya. Ini tempat baterainya, jadi bisa taruh ini juga, kunci juga di sini. Iya, bisa. Jadi baiklah. Jadi sekaligus sebagai tempat pijakan ya? Iya, pijakan. Oke. Tadi listriknya ditampung di baterai, kemudian dia sebelum ditampung di baterai melalui kontrol terlebih dahulu. Jadi dia mengatur arus yang masuk
ke dalam baterai. Jadi kalau baterai penuh, otomatis dia akan terputus gitu. Jadi kosong dia akan otomatis mengisi gitu. Nah kemudian dilengkapi juga dengan power booster, itu fungsinya untuk mendistribusikan baterai arus listrik yang ada di baterai ke motor, kemudian ke klakson dan ke lampu gitu. Oh, sama lampu juga ada ya, dilengkapi dengan Ini lampu. apa nih? Yang ini tadi nih? Kalau itu untuk ini nanjak. Untuk nanjak? Iya, jadi kan kalau nanjak kecepatannya Berat kan? jadi berkurang Iya, gitu terus? ya. Terus jadinya? Kecepatannya jadi berkurang. Jadi harus menekan tombol ini terlebih dahulu gitu. Oke, yang sebelah kiri? Itu Klakson. klakson. Oh, turbo mana turbo? Buat jualan es krim. Nanti bikin yang pakai turbo Iya, ya. bisa. Gitu. Oke, Oke, berarti kece. ini masuk sini. Oh, oke. Iya. Keren banget. Jadi apa namanya? Memang ya kalau udah paham kinerjanya ya sebenarnya saya juga masih bingung sih tapi bikinnya. Nih, berarti berapa lama kamu merakit ininya? Merakit Apa namanya sistemnya? Merakit sistemnya. Kalau Tadi merakit kamu udah coba, saya sambil kalau nyobain. keseluruhan sih dari mulai observasi itu sekitar 1 tahun sampai jadi prototype. Oh, oke. Ini Iya. prototipe baru satu nih ya berarti Iya, ya? prototype pertama. Ada rencana untuk mengembangkan lagi? Yes. Ada, pasti ada. Pasti ada nih. Iya. Kapan nih Kak rencananya? Iya, mungkin sekitar Silakan duduk tahun 2016-2017 ini direncanakan sepeda ini akan diproduksi massal gitu. Diproduksi Tapi massal. ya perlu proses yang panjang. Kalau saya lebih berharap ini lagi nggak usah pakai ini listrik, biar pahanya lebih sehat, lebih gede kencang gitu. gitu ya. Baiklah. Tapi ini keren banget. Tapi ngomong-ngomong, berapa sih biaya untuk proses pembuatan si sepeda ini? Oh, biaya keseluruhan. Iya. Karena ini dibuatnya 1 piece, jadi sekitar 10 juta kemarin. Oh, biasa. masih tinggi juga ya? Iya. Oke, Itu tapi dihitung dari juga akomodasi gitu. tapi menurut kamu bisa dibikin lebih efisien sampai berapa? Mungkin apakah kamu udah menemukan juga material-material yang lebih efisien gitu? Ya mungkin kalau misalnya ini diproduksi massal harganya juga akan lebih terjangkau gitu. Ya mungkin sekitar 5 jutaan. Wah, 5 satu unit. juta mau dong. Kalau misalnya udah sampai 5 juta kasih tahu ya. Iya, nanti jangan lupa beli. Mau. Pastinya dong Iya, 5 iya. juta, tapi investor berarti udah ada nih ya, udah tinggal dikembangkan saja. Iya, sudah ada. Wis, Ada ini lagi nggak? Maksudnya pengembangannya di dalam desainnya kah atau Iya. sistemnya diperbarui atau Iya, gimana? di Prodi Gias itu sudah terbentuk tim untuk memproduksi massal ini, sepeda ini. Tapi sekarang ini masih dalam tahap pematangan proposal gitu. Iya, iya. Iya, jadi prosesnya juga masih panjang. Jadi kita nanti akan desain ulang yang lebih baik. Kemudian dipilih juga material yang lebih ringan. Kemudian iya. apalagi Tapi ya? lebih kuat gitu ya Iya, kan? lebih kuat, lebih terjangkau juga mungkin. Terus juga dari segi kecepatan nanti akan ditambah. Kemudian kita juga akan membreakdown nanti komponen-komponen apa saja yang dibuat custom, komponen apa saja yang Nice. existing gitu. Nanti kita bisa menentukan produsen mana yang bisa mensuplai Tapi komponen-komponen bicara yang akan mengenai digunakan. kekuatannya ini bisa nopang berapa kilo nih sepedanya? Kira-kira 100 kg. 100 kilo? Iya. Berarti bisa dong saya sama Shanas. Iya, Saya kan bisa. 45, kamu kan Bisa kok. 55. Iya. Hey, 45 segini badannya. Ya, Jadi bisa sampai 100 kilo Iya, ya? bisa. Wah, Luar nice. biasa, berarti bisa digunakan juga nanti buat, ya itu tadi saya bilang, jualan es krim lah, Iya. jualan apa gitu, lumayan loh. Tapi ini dong, nanti ke depannya jangan hanya tadi apa tuh mungkin dari segi materialnya, tapi Iya. juga mungkin space-nya bisa lebih gedean dikit. Oh, nanti kan iya, kalau iya. umpamanya saya bawa istri saya, Oh, anak iya, saya, iya, jadi kan iya, bisa nanti, 2, bertiga gitu kan, lebih bisa. keren lagi nantinya. Iya, masukan yang Tapi kece banget inovasinya, apresiasi banget. Pokoknya Oh, terus iya. berkarya, terus Terima berjuang, kasih. semangat terus ya. Iya, terima kasih. Terus juga katanya juga punya ini juga, track record kemarin tuh ada bikin apa sih yang kamu Oh, udah iya, pernah karena bikin kan juga, memang- furniture dan lain sebagainya. Iya, karena memang Gias kan kuliah di desain produk industri gitu ya. Jadi setiap semester kita membuat produk, tapi pendekatan berbeda-beda gitu. Pendekatannya sosial budaya, kemudian pendekatannya teknologi. Nah, TA ini kan lebih kompleks gitu ya. Nah, sebelumnya Gias pernah membuat Solabot itu
itu menggunakan teknologi sel surya juga, tapi itu berupa alat peraga pendidikan untuk siswa SMP di mata pelajaran IPA, Fisika, Bab Energi. Nah, untuk menerangkan sel surya ini kepada anak-anak SMP gitu. Jadi sel surya ini bisa digunakan loh sehari-hari gitu. Bisa untuk digunakan, apa aja, gitu. iya, cahaya, suara, gerakan itu bisa gitu ya. Baiklah, tapi kalau saya penasaran kalau sampai saat ini supportnya tuh datang paling besar tuh dari mana sih? Pemerintah ada nggak yang menyupport Gias? Kalau pemerintah sih khususnya di Bekasi gitu ya, belum. Kalau itu support terbesar mungkin dari kampus Gias sendiri, dari Sinarmas gitu, luar biasa supportnya. Dari masyarakat juga yang mungkin tahu beritanya gitu ya, mereka sangat mengapresiasi gitu. Tambah lagi 2 supporter kamu nih, Shana Oh sama iya, saya kan terima supporter. kasih. Nanti kalau harga udah bisa turun 5 juta udah pasti mau dibeli, ya kan? Ya, nanti Gias kontak secara personal gitu ya. Oh iya, jangan khawatir. Oke, ditunggu ya inovasi-inovasi lainnya ya Gias ya. Semangat terus. Iya, Ini merupakan terima salah kasih. satu inspirasi nih bahwa anak-anak muda Indonesia ini tidak kalah dengan Iya. lain. Kan sudah masuk ke MEA nih, ya kan, Iya, masyarakat MEA. ekonomi ASEAN. Kita juga nggak boleh kalah nih sama Betul. negara-negara lain.